Halo para siswa, tayangan ini akan menjelaskan tata cara penggunaan LKPD. Ayo menulis cerita fantasi berbasis live worksheets. Simak sampai selesai ya. Pertama, kita klik laman akses yang telah diberikan oleh Bu Guru melalui grup WhatsApp. Secara otomatis, kita dapat melihat LKPD Ayo menulis cerita fantasi berbasis live worksheet. LKPD ini memiliki 6 halaman yang terdiri atas halaman 1 memuat cover, halaman 2 memuat tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan materi penunjang. Halaman 3 memuat pengembangan orientasi. Halaman 4 memuat pengembangan komplikasi pertama. Halaman 5 memuat pengembangan komplikasi kedua. Dan halaman 6 memuat pengembangan resolusi. Di halaman 2, kita harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari. LKPD ini mengacu pada kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menulis cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan unsur kebahasaannya. Selanjutnya, kotak petunjuk penggunaan akan memuat video tutorial yang sedang dibuat ini. Untuk materi penunjang di sini, dapat langsung kita klik dan simak terkait struktur dan unsur kebahasaan cerita fantasi. Video ini harus kita lihat terlebih dahulu agar ketika menulis cerita fantasi, kita sudah paham bahwa struktur cerita fantasi ada judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lalu, kita juga tahu bagaimana cara mengembangkannya. Unsur kebahasaannya juga dijelaskan dalam video ini, seperti penggunaan kata ganti, latar, konjungsi temporal, ungkapan keterkejutan, dan kalimat langsung. Pada halaman 3, kita harus mengisi identitas, yaitu nama, nomor presensi, dan kelas kalian. Selanjutnya, kita baca perintah soal yang ada di sini. Ayo, ikuti langkah-langkah menulis cerita fantasi berikut. Pilihlah gambar dan kalimat utamanya, kemudian letakkan pada tempat yang telah disediakan. Lalu, galilah ide dan buatlah fantasi sesuai gambar dan kalimat utama yang sudah kalian pilih dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selamat mencoba! Pada bagian judul, sebaiknya kita tulis di akhir setelah kita mengembangkan semua struktur cerita fantasi, agar judul yang kita buat sesuai dengan isi cerita kita. Selanjutnya, kita pahami dulu gambar dan kalimat utama pada setiap bagian agar gambar dan kalimat utama tersebut dapat menyatu menjadi alur cerita yang tepat. Pada orientasi, disajikan 6 gambar yang sudah memiliki kalimat utama. Kita pahami satu persatu dulu gambar dan kalimat utama tersebut. Setelah itu, kita pilih satu gambar saja yang sedang terlintas di pikiran kalian untuk kalian fantasikan. Misalnya, yang terlintas dalam benak saya saat ini adalah suatu hari sekolahku pulang lebih awal karena guru akan ada acara. Kemudian, kita geser gambar dan kalimat utama ini ke kotak oranye yang sudah disediakan. Selanjutnya, pada struktur komplikasi yang pertama, disajikan 4 gambar dan kalimat utama. Pemilihan gambar dan kalimat utama pada komplikasi pertama ini harus mempertimbangkan apa yang sudah kita pilih pada orientasi. Kita ingat bahwa pada bagian orientasi, saya memilih gambar dan kalimat utama pulang sekolah. Kemudian, kita bisa melanjutkan ceritanya dengan memilih 1 dari 4 gambar dan kalimat utama ini. Fantasi kita pasti berbeda-beda ya. Bisa saja setelah pulang sekolah, kemudian memasuki hutan, atau naik bus,
bisa saja melihat cahaya atau menemukan HP. Dalam benak saya saat ini, setelah memilih gambar pulang sekolah tadi, saya akan naik bus sekolah. Kita geser ke kotak oranye ini. Pada bagian komplikasi yang kedua, disajikan 5 gambar dan kalimat utama. Kita harus ingat bahwa cerita fantasi memiliki ciri khas bahwa di dalam ceritanya harus ada sebuah keajaiban, yaitu tokoh mengalami lompatan waktu atau latar tempat hingga tokoh memiliki kesaktian. Kita harus memilih satu dari 5 gambar dan kalimat utama ini untuk melanjutkan apa yang sudah kita pilih tadi. Kita ingat bahwa saya sudah memilih gambar dan kalimat utama pulang sekolah, kemudian menaiki bus sekolah. Kita arahkan fantasi kita ketika menaiki bus, mengalami kejadian yang aneh, kemudian alur cerita mengalami lompatan waktu. Bisa saja bus sekolah itu tiba-tiba berada di zaman purba atau zaman masa depan. Bisa juga mengalami lompatan latar tempat, seperti tiba-tiba masuk hutan dengan hewan atau tumbuhan yang unik. Bisa juga masuk dasar laut, bahkan keluar angkasa. Dalam benak saya saat ini adalah tiba-tiba bus sekolah berada di zaman purba. Kita geser di kotak oranye. Kemudian, untuk pemecahan masalah masuk pada resolusi. Pada resolusi disajikan 4 gambar dan kalimat utama. Kita harus memilih satu untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita buat. Kita ingat kembali, saya memilih alur dari pulang sekolah, menaiki bus sekolah yang unik, kemudian mengalami lompatan waktu ke zaman purba. Dan saya harus mengembalikan tokoh agar bisa berada di dunianya semula. Bisa saja ketika berada di zaman purba itu merupakan sebuah mimpi dari si tokoh, atau bisa saja ketika bertemu dengan manusia purba, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras, lalu tokoh bisa kembali ke dunia asalnya. Bisa saja tokoh menemukan mesin waktu atau tombol-tombol yang dapat mengembalikan mereka ke asal. Dalam benak saya saat ini, tokoh akan mengotak-atik tombol di dalam bus karena dalam fantasi saya, ketika berada di dalam bus, ada satu tokoh yang memencet tombol aneh yang mengakibatkan bus berada di zaman purba. Kemudian, kita geser gambar dan kalimat utama ini ke kotak oranye. Setelah kita menentukan alur cerita, yaitu dengan memilih gambar dan kalimat utama pada orientasi, komplikasi 1, komplikasi 2, dan resolusi, selanjutnya kita akan mengembangkan kalimat utama sesuai gambar yang sudah kita pilih. Kita kembali ke halaman 3, mulai pada bagian orientasi. Kita baca perintahnya ya. Buatlah orientasi minimal 5 kalimat yang berisi deskripsi pengenalan tokoh dan latar sesuai gambar dan kalimat utama yang kamu pilih. Kita tulis kalimat utamanya terlebih dahulu. Kemudian, kita lanjutkan membuat minimal 5 kalimat dengan cara berfantasi sesuai gambar yang kalian pilih. Ingat ya, pada orientasi ini memuat pengenalan tokoh dan latar. Misalnya seperti ini. Jika kalian masih memiliki ide untuk melanjutkan orientasi lebih dari 5 kalimat, diperbolehkan ya. Jika dirasa sudah selesai, kita akan melanjutkan ke bagian komplikasi pertama. Setelah kita membuat orientasi, lanjutkan untuk berfantasi dengan mengembangkan komplikasi pertama dengan tokoh yang sama sesuai pada orientasi. Kita baca perintahnya dulu ya. Buatlah komplikasi minimal 5 kalimat yang berisi awal mula tokoh akan mengalami kejadian aneh sesuai gambar dan kalimat utama yang kamu pilih. Gunakan percakapan antar tokoh juga ya. Selanjutnya kita tulis dulu kalimat utamanya. Kemudian kita kembangkan menjadi 5 kalimat yang ada percakapan antar tokoh. Ingat, pada komplikasi pertama ini, kita harus membuat tokoh melakukan hal-hal yang aneh dan memicu masalah
yang mengarahkan tokoh akan mengalami lompatan waktu atau tempat pada komplikasi kedua nanti. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, kita kembangkan komplikasi kedua dengan membuat minimal 5 kalimat yang berisi kejadian aneh yang dialami oleh tokoh sesuai gambar dan kalimat utama yang sudah kita pilih. Gunakan kalimat percakapan juga ya. Ingat, pada komplikasi kedua ini merupakan puncak masalah sehingga kita harus membuat seajaib mungkin. Misalnya seperti ini. Terakhir, kita kembangkan resolusi dengan membuat minimal 5 kalimat sebagai penyelesaian masalah agar tokoh bisa kembali ke dunia nyata setelah mengalami kejadian aneh. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita klik finish, kita lengkapi dulu judulnya. Jika judul sudah terisi, kita klik finish pada halaman terakhir, lalu isikan nama lengkap, kelas, kemudian ini kita isi dengan nomor presensi saja. Dan yang terakhir, klik send atau kirim. Selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan hebat.